Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada Ibu Kiki dan teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video presentasi kami. Saya Rachel Fadila selaku moderator pada sesi kali ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk mengawali dengan doa bersama. Mari kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya. Oke, sesuai agenda kita kali ini, yang pertama ada pembukaan, penyampaian materi, lalu penutup. Saya harap semua bisa mendengarkan penjelasan kami sampai habis. Pertama-tama, kami akan membuka sesi pembukaan, yaitu di kelompok kami ada mikrobiologi ini, saya dan teman-teman saya, yaitu Inaya Dwi Lestari, tapi maaf dia berhalangan ikut Zoom kali ini. Ada Nurul Hidayah Fitriani, Nyoman Dianawati, dengan saya sendiri Rachel Fadila. Yang kelima ada Reina Monika Khairani. Oke, yang pertama-tama kami akan menjelaskan tentang apa saja yang membedakan antara sel manusia dan sel bakteri. Karena dipersilakan. Apa saja yang membedakan antara sel manusia dan sel bakteri? Struktur struktur sel eukariotik merupakan sel yang memiliki inti atau nukleus yang dikelilingi oleh membran sehingga sel ini memiliki dua membran, yakni sitoplasma dan membran inti. Contoh struktur sel manusia antara lain, yang pertama sitoplasma. Pada sel eukariotik, sitoplasma adalah bagian non-nukleus dari protopi. Yang kedua, organel. Organel adalah bagian tertentu dalam sel yang berfungsi sebagai organ. Organel terdiri atas unit-unit kerja yang memiliki fungsi masing-masing. Oke, Karena. Untuk melindungi dan memberi bentuk sel. Yang keempat, membran plasma. Sel eukariotik juga memiliki membran plasma yang memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai pelindung agar isi sel tidak keluar meninggalkan sel, pengontrol zat-zat yang akan masuk maupun keluar meninggalkan sitoplasma, mengendalikan pertukaran zat antara sitoplasma dan lingkungannya, dan reseptor yang atau penerima rangsang dari telur, dari luar. Ini adalah bagian-bagian dari sitoplasma dan membran inti. Yang pertama ada nukleus, yang kedua retikulum endoplasma, yang ketiga ribosom, yang keempat sentriol, yang kelima badan Golgi, yang keenam lisosom, yang ketujuh mitokondria, yang kedelapan plastida dan vakuola.
Apa saja yang membedakan antara sel manusia dan sel bakteri? Kata prokariotik berasal dari Yunani yaitu prokariot yang berarti sebelum inti, yakni suatu organisme bersel tam- satu tanpa memiliki nukleus. Berikut bagian-bagian dalam struktur sel prokariotik. Satu, kapsul. Kapsul merupakan struktur pelindung ketiga setelah membran plasma dan dinding sel. Dua, nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan salah satu organel yang berada di bagian pusat sel. Fungsinya sebagai pusat kegiatan yang ada di dalam sel. Di dalam nukleus sendiri terdapat cairan inti, nukleoplasma anak inti, nukleus, dan selaput inti. Tiga, berikut tiga, bulu rambut. Bulu rambut berfungsi sebagai alat perekat sel bakteri pada suatu permukaan dasar atau benda. Keempat, flagel. Flagel disusun oleh mikrotubulus yang berfungsi dalam pergerakan sel. Sebagai contoh, makhluk hidup yang memiliki sel prokariotik adalah bakteri dan ganggang hijau. Yang kelima, ribosom. Ribosom merupakan struktur sel prokariotik berupa butiran yang berfungsi untuk memperbaiki protein. Yang keenam, dinding sel. Dinding sel merupakan bagian terluar dari sebuah sel berfungsi sebagai struktur pelindung kedua setelah membran plasma. Inti dari perbedaan kedua sel tersebut adalah sel prokariotik merupakan sel yang tidak mempunyai membran inti, sedangkan eukariotik merupakan sel yang memiliki membran inti. Dua, seberapa penting adanya struktur kapsul bagi bakteri jika dibandingkan dengan bakteri yang tidak memiliki? Kapsul merupakan bagian penting dari struktur sel bakteri karena berfungsi untuk melindungi bakteri dari berbagai ancaman seperti pengeringan, fagositosis, dan antibiotik. Pertama, mencegah pengeringan kapsul berfungsi untuk membantu pengeringan bakteri dalam kondisi lingkungan yang keras. Kedua, mencegah fagositosis kapsul, mencegah bakteri ditelan oleh sel imun seperti sel darah putih dan antibodi. Ketiga, mencegah infeksi bakteriofag. Kapsul menghalangi infeksi oleh sebagian besar bakteriofag. Keempat, bakteri juga memiliki struktur eksternal lainnya seperti flagel, fimbria, dan pili yang digunakan untuk bergerak, melekat, dan berkonjugasi. Baik, soal yang ketiga, saya akan menjelaskan perbedaan sel pada manusia yang memiliki nukleus, sedangkan sel bakteri yang memiliki nukloid. Manusia memiliki nukleus, sedangkan bakteri memiliki nukloid. Perbedaan dari nukleus dan nukloid terletak pada struktur. Nukleus terbungkus dalam membran ganda atau selubung nukleus, sedangkan nukloid tidak memiliki membran pembungkus. Selain itu juga terdapat perbedaan di materi genetik dan kompleksitas proses-proses seluler yang terkait. Next. Soal nomor 4, saya akan menjelaskan apa perbedaan fibra dan pili pada bakteri berdasarkan struktur dan fungsinya. Pili memiliki fungsi dalam proses reproduksi konjungsi.
yakni pertukaran DNA dari dua bakteri yang berdekatan secara langsung dengan membentuk jembatan sitoplasma. Sedangkan fimbriya menangkap sel telur yang sudah matang dan mendorongnya ke dalam tuba Fallopi. Pili dan Fimbria hampir sama, namun untuk segi ukuran sangat berbeda. Fimbria memiliki ukuran lebih pendek dari Pili. Ada juga perbedaan antara keduanya, yaitu seluruh bagian Fimbria ditutupi oleh flagel, sedangkan Pili hanya mempunyai flagel segaris yang berfungsi untuk mengikat bakteri lainnya. Next. Soal nomor 5 ada rekayasa genetik telah mampu menggunakan plasmid sebagai vektor dalam produksi insulin. Plasmid dapat digunakan sebagai vektor dalam rekayasa genetika untuk memproduksi insulin karena plasmid merupakan DNA sirkuler yang dapat mereplikasi gen. Rangkaian proses produksi insulin melalui rekayasa genetika menggunakan plasmid yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengambil plasmid. Plasmid diambil dari bakteri atau jamur yang memiliki plasmid seperti Escherichia coli atau Saccharomyces cerevisiae. Yang kedua yaitu memotong plasmid. Plasmid dipotong menggunakan enzim restriksi yang akan menghasilkan ujung-ujung lengket. Yang ketiga, yaitu menggabungkan gen insulin dengan plasmid. Gen insulin manusia yang telah dipotong dengan enzim restriksi akan digabungkan dengan plasmid bakteri menggunakan enzim yang berbeda. Next. Yang kelima, rekayasa genetik telah mampu menggunakan plasmid sebagai vektor dalam produksi insulin. Berikan penjelasannya. Plasmid dapat digunakan sebagai vektor dalam rekayasa genetika untuk memproduksi insulin karena plasmid merupakan DNA sirkuler yang dapat mereplikasi gen. Rangkaian proses produksi insulin melalui rekayasa genetika menggunakan plasmid. Yang pertama, mengekstrak, mengurai, mengemas insulin. Insulin yang diproduksi akan diekstrak, lalu dimurnikan dan dikemas untuk digunakan sebagai pengobatan diabetes. Lalu, yang kelima, menyisipkan plasmid ke dalam bakteri plasmid yang telah direkayasa gennya. Lalu dimasukkan ke dalam bakteri. Lalu, membiangkan bakteri. Bakteri yang akan berkembang biak akan menghasilkan sejumlah bakteri identik yang memproduksi insulin. Oke. Sebelum kami mengakhiri presentasi kami, izinkan saya untuk menyampaikan apresiasi terhadap teman-teman, ibu dosen yang sudah menonton video kami. Terima kasih atas waktunya. Kami juga akan menyampaikan permohonan maaf jika presentasi kami kurang bagus. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar. Gimana sih simpan?